Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini, kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Adapun tujuan pembelajaran kita di tema 4 yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, mengkomunikasikan pendapat tentang isi buku secara lisan dan tulisan, meringkas isi buku cerita, menggunakan tanda titik 2. Nah, itu adalah tujuan kita belajar di tema 4 ini. Oke, sebelumnya sudah ada belum yang pernah meresensi buku? Meresensi buku disebut juga dengan ulasan buku. Berarti penilaian atau pendapat terhadap buku yang dibaca dan didukung dengan alasan yang sesuai fakta. Nah, ulasan buku disebut juga resensi buku ya. Adapun bagi-bagian dari ulasan buku, yang pertama, data atau identitas buku seperti judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. 2. Penjelasan atau ringkasan isi buku. Ketiga, manfaat buku. Keempat, kelebihan atau kekurangan buku. Kelima, komentar tentang buku berupa saran untuk penulis atau imbauan kepada pembaca. Nah, di sini ada ulasan buku atau resensi buku. Yuk, mari kita cermati ya, anak-anak ya. Sekarang, ayo amati contoh laporan ulasan buku berikut serta bagian-bagian dalam laporannya. Laporan ulasan buku dongeng Aji Saka. Judul buku Aji Saka. Penulis Saiful Asri. Penerbit PT Elek Media Komputindo Jakarta. Tebal buku 24 halaman. Tahun terbit 1999. Nah, yang tadi Mister bacakan merupakan data buku atau identitas buku. Nah, kemudian kita lihat penjelasan buku, penjelasan isi buku ya. Buku cerita Aji Saka merupakan salah satu buku dongeng dari seri anak. Aji Saka merupakan cerita tentang seorang pemuda yang tinggal di Medang Kawit. Aji Saka mempunyai kesaktian dan suka menolong. Pada buku diceritakan bahwa suatu hari Aji Saka bertemu seorang bapak tua yang sedang diserang penyamun di hutan. Bapak tua itu menceritakan peristiwa yang sedang terjadi di desa tempat tinggalnya, yaitu Medang Kamulan. Di sana ada seorang raja bernama Prabu Dewata Cengkar yang sangat buas dan suka memakan manusia setiap hari. Setelah mendengar kisah dari bapak tua itu, Aji Saka pergi ke Medang Kamulan untuk menemui Prabu Dewata Cengkar. Ia menawarkan diri untuk menjadi makanan sang raja dengan memberikan satu syarat, yaitu meminta tanah seluas panjang serban yang ia pakai di kepalanya. Nah, yang tadi Mister bacakan merupakan penjelasan isi buku. Nah, jadi secara ringkasnya ya, penjelasan isi buku pada dongeng Aji Saka seperti ini. Nah, kemudian juga ada manfaat buku.
Penulis melalui Aji Saka ingin menyampaikan sebuah pesan moral yang terdapat di balik kisah perjuangan Aji Saka, yaitu orang yang suka berbuat keji akan mengalami penderitaan akibat perbuatannya sendiri. Hal ini dapat menjadi pelajaran yang baik untuk anak-anak yang membacanya. Nah, ini merupakan manfaat buku ya. Jadi ya, dalam buku itu ada juga manfaatnya bagi pembaca. Kemudian kelebihan buku. Jalan cerita Aji Saka ini tampak mudah diikuti karena peristiwanya disampaikan secara runtut. Hal itu berarti alur yang dipakai penulis dalam cerita ini dapat membimbing pembaca lebih mudah untuk memahami pikiran, kesan, dan maksud penulis melalui cerita ini. Selain itu, penulis mengemas cerita dongeng ini dalam bentuk yang menarik dan ringkas. Penyajian cerita dilengkapi juga dengan gambar-gambar yang cukup bagus. Penulis juga menggunakan bahasa cukup mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca. Nah, ini merupakan kelebihan bukunya ya. Sedangkan kekurangan bukunya, akan tetapi ada beberapa pilihan kata yang agak sulit dimengerti pada cerita, khususnya bagi anak-anak. Contoh kata-kata yang sulit yaitu penyamun, seberkas, dan kelaliman. Ada kata-kata yang sulit dimengerti juga ya, kekurangan dari bukunya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada komentar atau saran tentang buku. Sasaran pembaca yang dituju oleh buku ini adalah anak-anak berdasarkan jalan cerita dan isi ceritanya. Buku ini sangat cocok untuk anak-anak. Di dalam cerita terdapat pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun, untuk bahasa yang digunakan dalam cerita ini, penulis yang lebih memilih kata yang tepat agar mudah dipahami oleh pembacanya, yaitu anak-anak. Nah, kita sudah selesai mengetahui tentang bagian-bagian dari ulasan buku atau bagian dari resensi buku. Oke, baik anak-anak, sekarang kita jawab bersama-sama ya. Kuis yang ada di halaman 48. Yuk kita jawab bersama-sama ya. Apa judul buku yang diulas? Tadi judul bukunya yang diulas apa ya? Iya, judul bukunya adalah Aji Saka. Nomor 2. Sebutkan data atau identitas buku yang diulas tersebut. Nah, tadi kita sudah baca ya, identitas buku yaitu ada judul buku, Aji Saka, penulis, Saiful Ashari, penerbit, PT LS Media Komputito Jakarta, tebal buku 24 halaman, tahun terbit 1999. Oke, lanjut ya, nomor 3. Siapa sasaran pembaca buku tersebut? Sasaran buku tersebut yaitu yang dituju adalah anak-anak. Oke, kita lanjut ya, nomor 4. Apa kelebihan dan kekurangan buku tersebut? Nah, tadi juga kelebihan dan kekurangan buku tersebut sudah dijelaskan ya. Kelebihannya yaitu jalan cerita Aji Saka ini tampak mudah diikuti karena peristiwa disampaikan secara runtut. Hal itu berarti alur yang dipakai penulis dalam cerita ini dapat membimbing pembaca lebih mudah untuk memahami pikiran, kesan, dan maksud penulis melalui cerita ini. Selain itu, penulis mengemas cerita dongeng ini dalam bentuk yang menarik dan ringkas. Penyajian cerita dilengkapi juga dengan gambar-gambar yang cukup bagus. Penulis juga menggunakan bahasa cukup mudah dipahami dan dicerna oleh pembaca.
Nah, ini merupakan kelebihan bukunya ya. Sedangkan kekurangan bukunya, akan tetapi ada beberapa pilihan kata yang agak sulit dimengerti pada cerita, khususnya bagi anak-anak. Contoh kata-kata yang sulit yaitu penyamun, seberkas, dan kelaliman. Itu kata-kata yang sulitnya ya, atau juga merupakan kekurangan bukunya. Oke, kemudian nomor 5. Apa saran untuk buku tersebut? Ya, kira-kira sarannya apa ya? Di dalam cerita terdapat pesan moral yang bermanfaat bagi anak-anak. Namun, untuk bahasa yang digunakan dalam cerita ini, penulis harus lebih memilih kata yang tepat agar mudah dipahami oleh pembaca, yaitu anak-anak. Nah, kita sudah sama-sama ya untuk menjawab kuis yang ada di halaman 48. Selanjutnya, tugas kalian adalah silakan menulis bagian dari ulasan buku yang ada di halaman 49. Ya, langsung saja ya, seperti contoh yang tadi. Untuk bagian-bagian bukunya bisa kalian langsung tulis di buku paketnya ya. Kalian tandai bagian-bagian bukunya langsung di buku paket. Nah, ini tugas bahasa Indonesianya ya. Bagian-bagian dari ulasan buku di halaman 49. Kalau sudah selesai, silakan difoto, kemudian kalian kirim ke WhatsApp Mister ya. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita, nanti kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, cukup dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.